Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini renung kita berjudul diubahkan selamanya. Ayatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Keterangannya demikian. Saya dibesarkan dengan nilai moral yang baik. Namun, pada saat yang saya mulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan gairah duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun, setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Suatu malam, ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tapi tidak seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengar lagi suara, "Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu tidak membesarkanmu dengan cara seperti ini." Saat itu saya melihat ke belakang saya, tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya indah tampak di luar. Saya tak tahu apa yang terjadi pada diri saya, tapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana, tapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah lagi bisa menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya Parker si pemabuk, tetapi ketika saya berhenti minum-minum dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi Alkitab, suara nubuatan dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Saat orang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau saya menjawab, "Saya tahu saya pernah berada di sana, tapi Tuhan sanggup. Berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda." Tuhan berbicara kepada Saul dalam satu perjalanan menuju Damaskus dan kepada saya di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tuju di mana Tuhan tidak dapat menjangkau Anda dengan cintanya yang mengubah hidup. Apakah Anda sedang bergumul dengan kebiasaan atau dosa berbahaya yang Anda tahu seharusnya Anda lepaskan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan minta Dia memberikan kepada Anda kekuatannya untuk menolak godaan? Saudaraku, baik Saulus yang menjadi namanya adalah Paulus, bahkan juga Gary, dipanggil oleh Tuhan untuk beralih dari kebiasaan hidup mereka yang tidak baik, meninggalkan dosa-dosa dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Pagi ini Tuhan mau juga mengubahkan saya dan saudara. Mari kita biarkan kuasa Roh Kudus Tuhan mengajari kita, membentuk kita, sehingga kita dapat diubahkan selamanya, sebagaimana beberapa orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kiranya renungan pada pagi ini akan memberkati kita. Selamat beraktivitas.